Kecerdasan tidak hanya diukur dari seberapa banyak seseorang mengetahui sesuatu, tetapi juga dari bagaimana mereka berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut seseorang mencerminkan pola pikir, emosi, dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Orang yang cerdas memahami bahwa ucapan mereka dapat membawa dampak besar terhadap orang di sekitar mereka. Mereka menyadari bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan ide, tetapi juga tentang bagaimana cara menyampaikannya dengan bijak. Seringkali kita mendengar seseorang berkata sesuatu yang terkesan sembrono, merendahkan, atau bahkan tanpa berpikir panjang. Namun individu yang cerdas tidak akan membiarkan diri mereka mengucapkan kata-kata yang dapat mencerminkan ketidaktahuan atau ketidakpedulian mereka terhadap situasi. Mereka berhati-hati dalam berbicara agar tidak merusak hubungan, menciptakan kesalahpahaman, atau bahkan merugikan diri mereka sendiri. Berikut adalah 10 hal yang tidak akan pernah diucapkan oleh orang cerdas. 1. Saya sudah tahu segalanya. Orang cerdas memahami bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Mereka tidak pernah merasa sudah mengetahui segalanya, karena mereka menyadari bahwa dunia ini penuh dengan pengetahuan yang terus berkembang. Mengklaim bahwa seseorang telah mengetahui segalanya bukan hanya menunjukkan kesombongan, tetapi juga membatasi peluang untuk belajar hal baru. Sebaliknya, orang cerdas selalu terbuka untuk berdiskusi, menerima perspektif baru, dan menggali informasi lebih dalam. Mereka lebih memilih untuk mengatakan, "Saya ingin belajar lebih banyak tentang itu," daripada menutup diri dengan berpikir bahwa mereka sudah memiliki semua jawaban. Kecerdasan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak seseorang mengetahui, tetapi juga tentang seberapa besar keinginannya untuk terus belajar. Orang yang merasa sudah tahu segalanya cenderung menutup diri dari wawasan baru, pengalaman baru, dan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Mereka mungkin merasa nyaman dalam zona pengetahuan yang mereka miliki, tetapi dunia terus bergerak maju. Dan tanpa keterbukaan terhadap pembelajaran baru, mereka bisa tertinggal. Orang yang berpikir bahwa mereka sudah tahu segalanya juga seringkali menolak kritik dan saran. Mereka menganggap bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar dan tidak membutuhkan masukan dari orang lain. Padahal orang yang benar-benar cerdas memahami bahwa kritik yang membangun adalah bagian penting dari pengembangan diri. Mereka mendengarkan, mempertimbangkan, dan jika perlu, menyesuaikan pandangan mereka agar lebih sesuai dengan realitas yang ada. Selain itu, mengklaim sudah mengetahui segalanya dapat menciptakan kesan arogan di mata orang lain. Orang-orang cenderung lebih menghormati individu yang rendah hati dan mau belajar daripada mereka yang merasa paling pintar. Hubungan interpersonal juga bisa terganggu jika seseorang terus-menerus menunjukkan sikap seperti itu, karena orang lain mungkin enggan untuk berdiskusi atau berbagi wawasan dengan mereka. Dalam dunia profesional, individu yang merasa sudah tahu segalanya juga berisiko mengalami stagnasi. Mereka tidak akan mencari pelatihan baru, tidak akan mengembangkan keterampilan tambahan, dan tidak akan mencoba memahami tren terbaru di industri mereka. Akibatnya, mereka mungkin tertinggal oleh rekan-rekan mereka yang lebih terbuka terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, banyak inovasi besar dalam sejarah datang dari orang-orang yang terus belajar dan mengeksplorasi. Ilmuwan seperti Albert Einstein dan Isaac Newton tidak pernah berhenti mempertanyakan dunia di sekitar mereka, meskipun mereka sudah memiliki pemahaman yang luar biasa tentang bidangnya masing-masing. Mereka terus melakukan penelitian, membaca, berdiskusi, dan mengevaluasi teori mereka sendiri. Maka dari itu, alih-alih mengatakan, "Saya sudah tahu segalanya," orang cerdas lebih memilih untuk mengatakan, "Saya ingin tahu lebih banyak." Dengan begitu, mereka membuka pintu bagi pengalaman baru, ide baru, dan kesempatan untuk berkembang tanpa batas. 2. Itu bukan salah saya. Menghindari tanggung jawab adalah kebiasaan yang tidak dimiliki oleh orang cerdas. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki peran dalam suatu situasi dan bahwa mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perbaikan. Menyalahkan orang lain atau keadaan hanya menunjukkan ketidakdewasaan dan kurangnya kepemimpinan. Orang cerdas tidak mencari kambing hitam,
ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, mereka akan mengatakan, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini? Atau saya akan mencari solusi agar tidak terjadi lagi. Mereka lebih fokus pada cara memperbaiki masalah daripada mencari alasan atau menyalahkan pihak lain. Sikap bertanggung jawab ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan emosional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap mereka. Dalam lingkungan kerja, individu yang selalu menghindari tanggung jawab cenderung kehilangan respek dari rekan-rekan mereka. Sebaliknya, mereka yang mampu mengakui kesalahan dan memperbaikinya justru dihargai dan dianggap sebagai pemimpin yang baik. Selain itu, mengakui kesalahan juga merupakan bagian penting dari pertumbuhan pribadi. Orang yang cerdas memahami bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai pembelajaran yang berharga untuk masa depan. Sebagai contoh, banyak pengusaha sukses mengalami kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan besar. Mereka tidak menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka, melainkan menganalisis kesalahan mereka dan mencari cara untuk berkembang. Dalam hubungan sosial, menghindari tanggung jawab juga dapat merusak kepercayaan. Jika seseorang selalu berusaha menyalahkan orang lain dalam setiap situasi, orang-orang di sekitarnya akan mulai merasa tidak nyaman dan enggan untuk bekerja sama dengannya. Kejujuran dan integritas dalam mengakui kesalahan adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Oleh karena itu, alih-alih mengatakan, itu bukan salah saya, orang cerdas lebih memilih untuk mengatakan, saya akan berusaha memperbaikinya, atau apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini. Dengan demikian, mereka menunjukkan bahwa mereka adalah individu yang bertanggung jawab, terbuka untuk belajar, dan memiliki sikap positif dalam menghadapi tantangan. 3. Saya tidak butuh bantuan siapapun. Kemandirian memang penting, tetapi menolak bantuan secara mutlak adalah tanda ego yang berlebihan. Orang cerdas memahami bahwa tidak ada satupun individu yang bisa mencapai kesuksesan sepenuhnya sendirian. Mereka sadar bahwa bekerja sama dengan orang lain seringkali membawa hasil yang lebih baik dibandingkan berusaha menyelesaikan segalanya sendiri. Orang cerdas tahu bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki keahlian dan pengalaman yang berbeda, dan dengan menerima bantuan, mereka bisa mencapai tujuan lebih cepat dan lebih efektif. Bahkan tokoh-tokoh sukses seperti Steve Jobs dan Elon Musk tidak bekerja sendirian. Mereka dikelilingi oleh tim yang luar biasa yang membantu mewujudkan visi mereka. Selain itu, orang yang menolak bantuan seringkali menghadapi kelelahan mental dan fisik. Mereka memaksakan diri untuk menangani semua hal sendiri tanpa mempertimbangkan keterbatasan mereka. Ini bisa berujung pada stres, burnout, atau bahkan kegagalan karena mereka tidak memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka. Menolak bantuan juga bisa mencerminkan kurangnya keterbukaan dan kepercayaan terhadap orang lain. Jika seseorang selalu merasa tidak bisa bergantung pada orang lain, itu bisa menciptakan lingkungan yang kurang harmonis, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam dunia kerja, kolaborasi adalah kunci utama dalam menyelesaikan proyek-proyek besar. Jika seseorang menolak bekerja sama atau meminta bantuan, mereka bisa dianggap sulit diajak bekerja sama dan kurang fleksibel. Sebaliknya, orang yang cerdas tahu kapan harus meminta bantuan dan kepada siapa harus meminta. Mereka tahu bagaimana membangun jaringan yang kuat dengan orang-orang di sekitar mereka, baik dalam konteks profesional maupun sosial. Mereka tidak ragu untuk menghubungi kolega, mentor, atau bahkan teman untuk meminta saran atau dukungan dalam menyelesaikan masalah. Ada banyak contoh di mana kerjasama dan bantuan dari orang lain bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dalam sejarah, banyak ilmuwan, seniman, dan pemimpin besar yang mencapai kesuksesan karena mereka bekerja sama dengan orang lain. Thomas Edison, misalnya, dikenal karena ribuan penemuannya, tetapi ia tidak bekerja sendirian. Ia memiliki tim insinyur dan ilmuwan yang membantunya mengembangkan ide-ide inovatifnya. Orang cerdas juga menyadari bahwa meminta bantuan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi. Mereka bersedia membantu orang lain ketika dibutuhkan
menciptakan lingkungan yang suportif dan saling menguntungkan. Mereka mengerti bahwa hubungan yang kuat didasarkan pada kerja sama timbal balik, di mana setiap orang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, menolak bantuan bisa menghambat perkembangan pribadi dan profesional. Jika seseorang selalu berpikir bahwa mereka bisa melakukan segalanya sendiri, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari orang lain. Orang cerdas menyadari bahwa belajar tidak hanya berasal dari buku atau pengalaman pribadi, tetapi juga dari interaksi dengan orang lain yang memiliki perspektif dan wawasan berbeda. Kesimpulannya, orang cerdas tidak akan pernah berkata, "Saya tidak butuh bantuan siapapun." Sebaliknya, mereka akan mengatakan, "Saya menghargai kerjasama dan bantuan orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar." Dengan demikian, mereka bisa mencapai lebih banyak hal dengan lebih efisien dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan produktif. 4. Saya tidak punya waktu untuk itu. Orang cerdas memahami bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga, tetapi mereka juga tahu bagaimana mengelola prioritas dengan baik. Mengatakan, "Saya tidak punya waktu untuk itu," bisa menunjukkan kurangnya manajemen waktu yang efektif atau bahkan ketidakinginan untuk memberikan perhatian pada sesuatu yang sebenarnya penting. Sebagai gantinya, orang cerdas lebih memilih untuk mengatakan, "Saya akan mencari waktu untuk itu," atau "Saya perlu mengatur ulang prioritas saya." Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari, tetapi cara mereka menggunakannya yang membuat perbedaan. Mereka tidak menjadikan kurangnya waktu sebagai alasan untuk mengabaikan hal-hal penting, seperti kesehatan, keluarga, pengembangan diri, atau hubungan sosial. Dalam dunia profesional, seseorang yang sering mengatakan, "Saya tidak punya waktu untuk itu," bisa dianggap tidak fleksibel atau tidak dapat beradaptasi dengan perubahan. Orang cerdas memahami bahwa mengalokasikan waktu dengan bijak adalah kunci keberhasilan, dan mereka selalu mencari cara untuk lebih produktif tanpa harus mengorbankan hal-hal yang berharga. Selain itu, mengatakan bahwa tidak memiliki waktu bisa mencerminkan kurangnya ketertarikan atau komitmen terhadap sesuatu. Jika seseorang benar-benar peduli terhadap sesuatu, mereka akan menemukan cara untuk menyisipkannya ke dalam jadwal mereka. Misalnya, banyak pengusaha sukses tetap meluangkan waktu untuk membaca, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga, meskipun mereka memiliki jadwal yang sangat padat. Manajemen waktu yang baik juga mencakup kemampuan untuk mengatakan tidak dengan bijak. Orang cerdas memahami bahwa mereka tidak bisa melakukan semuanya, tetapi mereka juga tidak akan sembarangan menolak sesuatu hanya karena merasa sibuk. Mereka akan mempertimbangkan apakah suatu tugas atau aktivitas benar-benar berharga sebelum mengambil keputusan. Sebagai contoh, seorang manajer yang cerdas tidak akan langsung menolak pertemuan dengan timnya dengan alasan sibuk. Sebaliknya, mereka akan mencari waktu yang tepat atau meminta ringkasan dari pertemuan tersebut agar tetap terlibat dalam perkembangan tim tanpa harus mengorbankan waktu untuk tugas-tugas lain. Selain itu, orang yang selalu mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu seringkali kehilangan kesempatan besar. Misalnya, seseorang yang menolak menghadiri seminar atau pelatihan dengan alasan kesibukan bisa saja melewatkan peluang untuk meningkatkan keterampilan mereka atau membangun jaringan profesional yang lebih luas. Orang cerdas juga memahami bahwa mengelola waktu bukan hanya tentang produktivitas, tetapi juga tentang keseimbangan hidup. Mereka menyadari bahwa kesehatan mental dan fisik sama pentingnya dengan pekerjaan, sehingga mereka menyisihkan waktu untuk istirahat, rekreasi, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mereka cintai. Jadi alih-alih mengatakan, "Saya tidak punya waktu untuk itu," orang cerdas lebih memilih untuk mengatur prioritas mereka dengan bijak. Mereka tahu bahwa jika sesuatu benar-benar penting, mereka akan menemukan cara untuk melakukannya tanpa mengabaikan tanggung jawab lainnya. 5. Saya tidak peduli. Orang cerdas tidak akan pernah mengatakan, "Saya tidak peduli," karena mereka memahami bahwa sikap acuh tak acuh hanya akan mencerminkan ketidakpekaan dan kurangnya empati. Mengucapkan kata-kata ini bisa membuat seseorang tampak tidak peduli terhadap orang lain, situasi,
atau bahkan tanggung jawab mereka sendiri. Dalam kehidupan sosial maupun profesional, menunjukkan kepedulian adalah aspek penting dalam membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Sebaliknya, orang cerdas akan mencari cara untuk menunjukkan kepedulian mereka tanpa harus terlibat dalam segala hal yang tidak relevan. Mereka tahu bagaimana menyeimbangkan kepedulian dengan batasan pribadi. Mereka tidak akan secara langsung menolak suatu permasalahan dengan mengatakan, "Saya tidak peduli," tetapi akan lebih memilih untuk mengatakan, "Saya akan mempertimbangkannya," atau "Saya ingin memahami lebih banyak sebelum memberikan pendapat." Dalam dunia kerja mengatakan, "Saya tidak peduli," bisa berdampak buruk terhadap reputasi seseorang. Jika seorang kolega meminta bantuan atau saran, dan seseorang dengan dingin menolaknya dengan sikap tidak peduli, itu bisa menciptakan kesan negatif. Sebaliknya, orang cerdas akan mencari cara untuk memberikan bantuan atau setidaknya menunjukkan empati meskipun mereka tidak bisa terlibat langsung. Selain itu, kepedulian adalah faktor utama dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang peduli terhadap timnya, memahami tantangan yang dihadapi oleh orang lain, dan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung. Seseorang yang terus-menerus menunjukkan sikap tidak peduli kemungkinan besar tidak akan pernah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Orang cerdas juga memahami bahwa kepedulian bukan hanya tentang hubungan sosial, tetapi juga tentang pengembangan diri. Mereka peduli terhadap peningkatan keterampilan mereka, kemajuan dalam karier, dan kesejahteraan orang-orang di sekitar mereka. Mereka tidak akan mengabaikan kesempatan untuk belajar atau berkembang hanya karena mereka merasa tidak tertarik pada saat itu. Lebih jauh lagi, sikap tidak peduli dapat mencerminkan ketidakpekaan terhadap isu-isu yang lebih besar, seperti lingkungan, kemanusiaan, dan sosial. Orang cerdas memahami bahwa menjadi bagian dari masyarakat berarti memiliki tanggung jawab moral terhadap dunia di sekitar mereka. Mereka mencari cara untuk berkontribusi sekecil apapun bentuknya karena mereka percaya bahwa setiap tindakan positif dapat membawa perubahan. Kesimpulannya mengatakan, saya tidak peduli adalah sesuatu yang dihindari oleh orang cerdas. Mereka menyadari bahwa menunjukkan kepedulian adalah cara untuk membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan peluang, dan menjadi individu yang lebih bijaksana dan sukses dalam jangka panjang. 6. Itu tidak mungkin. Orang cerdas tidak akan pernah mengatakan itu tidak mungkin karena mereka memahami bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan usaha, kerja keras, dan strategi yang tepat. Mereka menyadari bahwa keterbatasan seringkali hanya ada di dalam pikiran dan bukan dalam kenyataan yang sesungguhnya. Mengatakan itu tidak mungkin menunjukkan sikap pesimis dan menyerah sebelum mencoba. Orang cerdas lebih memilih untuk mencari solusi daripada langsung menolak suatu kemungkinan. Mereka memahami bahwa banyak inovasi besar dalam sejarah dimulai dari sesuatu yang dianggap mustahil. Contohnya, perjalanan keluar angkasa dulu dianggap tidak mungkin. Tetapi dengan ketekunan dan penelitian, manusia akhirnya bisa mendarat di bulan. Orang cerdas memiliki pola pikir berkembang, growth mindset, yang membuat mereka percaya bahwa tantangan dapat diatasi dengan belajar, beradaptasi, dan bekerja keras. Mereka selalu mencari cara untuk mengatasi hambatan, bukan menyerah pada keterbatasan yang tampak di permukaan. Dalam berbagai bidang kehidupan, baik profesional maupun pribadi, mereka lebih memilih untuk mencari cara mewujudkan sesuatu dibandingkan menerima keterbatasan begitu saja. Dalam dunia bisnis dan inovasi, banyak hal yang awalnya dianggap mustahil justru menjadi kenyataan karena adanya keberanian untuk mencoba dan tidak mudah menyerah. Seorang wirausahawan sukses tidak akan mengatakan itu tidak mungkin, melainkan akan mencari jalan lain atau pendekatan berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, orang cerdas memahami bahwa banyak tantangan yang tampak mustahil sebenarnya bisa diselesaikan dengan strategi dan ketekunan yang tepat. Mereka tidak akan langsung menutup peluang dengan ucapan pesimis, tetapi akan terus mencari alternatif dan solusi yang lebih efektif. 7. Saya menyerah. Orang cerdas tidak akan pernah dengan mudah mengatakan, saya menyerah, karena mereka memahami bahwa
kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Mereka menyadari bahwa setiap kesulitan yang muncul merupakan peluang untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Bagi mereka, menyerah berarti menghentikan kemungkinan menemukan solusi yang lebih baik atau mencapai impian yang telah lama diperjuangkan. Sebaliknya, mereka memiliki pola pikir yang tangguh dan resilient. Ketika menghadapi tantangan besar, mereka akan bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi ini? Atau, bagaimana saya bisa belajar dari pengalaman ini? Mereka percaya bahwa dengan usaha yang terus-menerus, inovasi, dan penyesuaian strategi, mereka akan mampu menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Dalam dunia bisnis, sejarah telah membuktikan bahwa banyak tokoh sukses di dunia pernah menghadapi kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya mencapai keberhasilan. Thomas Edison, misalnya, mengalami ribuan kegagalan sebelum berhasil menciptakan bola lampu yang dapat digunakan secara luas. Jika ia menyerah di tengah jalan, dunia mungkin tidak akan menikmati manfaat dari penemuannya tersebut. Demikian pula tokoh seperti Walt Disney yang pernah ditolak berkali-kali oleh berbagai investor sebelum akhirnya membangun kerajaan hiburan global yang kita kenal saat ini. Dalam kehidupan pribadi, orang cerdas menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan yang unik. Mereka tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain secara negatif, melainkan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan yang selalu mulus, dan seringkali hambatan yang dihadapi hanyalah batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Selain itu, mereka memahami pentingnya ketekunan dalam mengejar tujuan mereka. Jika satu metode tidak berhasil, mereka akan mencoba pendekatan lain. Mereka tidak takut untuk mengubah strategi, mencari bimbingan, atau bahkan mengambil langkah mundur sementara untuk mengumpulkan kembali energi dan perspektif baru. Dengan begitu, mereka tetap berada di jalur menuju kesuksesan tanpa harus benar-benar menyerah. Di lingkungan kerja, seseorang yang mengatakan, "Saya menyerah," dapat dilihat sebagai individu yang kurang memiliki daya juang. Sebaliknya, seorang profesional yang cerdas akan lebih memilih untuk berkata, "Saya akan mencari cara lain," atau "Saya membutuhkan waktu untuk menemukan solusi yang lebih baik." Sikap seperti ini tidak hanya menunjukkan ketangguhan mental, tetapi juga membantu membangun reputasi sebagai seseorang yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan. Tidak hanya dalam dunia profesional, dalam hubungan sosial pun, orang cerdas tidak mudah menyerah pada persahabatan atau hubungan yang berharga. Mereka memahami bahwa setiap hubungan memiliki tantangan tersendiri, dan komunikasi serta pemahaman adalah kunci untuk menjaga hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Mereka lebih memilih untuk menyelesaikan konflik dengan kepala dingin dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak daripada sekadar melepaskan diri dari situasi yang sulit. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak menyerah bukan berarti bertahan dalam situasi yang merugikan tanpa alasan yang jelas. Orang cerdas juga tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang memang tidak bisa diperbaiki, tetapi mereka membuat keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang matang. Bukan karena rasa putus asa atau ketakutan. Mereka memahami bahwa terkadang melepaskan sesuatu yang tidak lagi bermanfaat bisa menjadi langkah terbaik menuju pertumbuhan yang lebih besar. Dalam bidang akademik, orang cerdas menyadari bahwa belajar adalah perjalanan panjang. Jika mereka mengalami kesulitan dalam memahami suatu konsep, mereka tidak akan langsung menyerah. Sebaliknya, mereka akan mencari sumber lain, bertanya kepada ahli, atau mencoba pendekatan yang berbeda untuk memahami materi tersebut dengan lebih baik. Mereka tahu bahwa otak manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk berkembang jika diberikan stimulasi dan tantangan yang tepat. Dalam konteks pengembangan diri, mereka juga memahami bahwa perubahan tidak selalu datang secara instan. Proses membangun kebiasaan baru, mengembangkan keterampilan, atau mencapai target pribadi membutuhkan dedikasi dan konsistensi. Jika mereka menemui hambatan dalam perjalanan mereka, mereka tidak akan mengucapkan, "Saya menyerah," tetapi akan bertanya, "Apa langkah selanjutnya yang bisa saya ambil untuk terus maju?" Kesimpulannya, orang cerdas memahami bahwa
Kegagalan bukanlah tanda bahwa mereka harus menyerah, tetapi justru merupakan bagian dari perjalanan menuju sukses. Dengan pola pikir yang positif dan ketahanan mental yang kuat, mereka terus mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan dan melanjutkan perjuangan mereka dengan semangat yang baru. 8. Saya tidak pernah salah. Orang cerdas memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap individu pasti pernah melakukan kesalahan. Mengatakan, saya tidak pernah salah, menunjukkan sikap arogan dan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Seseorang yang bersikeras bahwa dirinya selalu benar akan sulit untuk berkembang karena ia menutup diri terhadap kritik dan saran dari orang lain. Sebaliknya, orang cerdas justru menerima kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Mereka tidak takut untuk mengakui bahwa mereka bisa keliru, dan mereka juga bersedia untuk meminta maaf jika diperlukan. Kemampuan untuk mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Dalam dunia profesional, individu yang tidak bisa mengakui kesalahannya akan kesulitan bekerja dalam tim. Ketika terjadi kesalahan dalam sebuah proyek, orang yang cerdas akan mencari tahu apa yang salah, bagaimana kesalahan itu bisa terjadi, dan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaikinya. Mereka lebih fokus pada solusi dibandingkan dengan mencari pembenaran atas tindakan mereka. Selain itu, orang cerdas memahami bahwa setiap kesalahan dapat menjadi pengalaman berharga untuk masa depan. Alih-alih mengelak, mereka menggunakan kesalahan sebagai alat untuk berkembang. Mereka akan bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Dan bagaimana saya bisa mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi di masa depan? Dalam kehidupan sosial, seseorang yang bersikeras bahwa dirinya tidak pernah salah akan sulit menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Hubungan yang baik dibangun di atas dasar saling pengertian, dan salah satu aspek penting dalam hal ini adalah kesediaan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Orang cerdas memahami bahwa mempertahankan ego bukanlah prioritas utama dalam sebuah hubungan, melainkan bagaimana menjaga komunikasi yang sehat dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Selain dalam pekerjaan dan kehidupan sosial, mengakui kesalahan juga merupakan keterampilan penting dalam kehidupan pribadi. Orang yang cerdas memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan diri. Mereka tidak akan menyangkal fakta atau berusaha mencari kambing hitam, melainkan akan mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Dalam dunia akademik misalnya, seorang siswa yang mengakui bahwa dirinya belum memahami suatu materi akan lebih mudah mendapatkan bantuan dari guru atau teman-temannya dibandingkan dengan mereka yang berpura-pura memahami segalanya. Sikap terbuka terhadap kesalahan membantu seseorang untuk terus berkembang dan meningkatkan kapasitas intelektualnya. Menariknya, banyak pemimpin besar di dunia juga memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan mereka. Mereka memahami bahwa dengan menerima kesalahan, mereka dapat membangun kepercayaan dengan tim mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sebagai contoh, banyak CEO perusahaan besar yang secara terbuka mengakui kesalahan strategi bisnis mereka di masa lalu dan menggunakan pengalaman tersebut untuk merancang kebijakan yang lebih baik di masa depan. Orang cerdas juga mengerti bahwa tidak semua kesalahan harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Kadang-kadang, kesalahan adalah bagian dari eksperimen dan inovasi. Banyak penemuan besar dalam sejarah justru lahir dari kesalahan. Sebagai contoh, penemuan lem super glue, dan kertas post-it terjadi karena ilmuwan melakukan kesalahan dalam eksperimen mereka. Namun, alih-alih menganggap kesalahan itu sebagai kegagalan, mereka justru melihatnya sebagai peluang baru. Namun penting untuk dicatat bahwa mengakui kesalahan bukan berarti selalu merendahkan diri atau merasa bersalah secara berlebihan. Orang cerdas tahu kapan harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan kapan mereka perlu membela diri dari tuduhan yang tidak benar. Mereka memiliki keseimbangan antara menerima kesalahan dan tetap menjaga harga diri mereka. Dalam konteks pengambilan keputusan, mengakui kesalahan juga sangat penting. Seorang pemimpin yang berani mengakui bahwa ia telah mengambil keputusan yang keliru dan kemudian melakukan perubahan akan lebih dihormati
daripada mereka yang bersikeras bahwa keputusan mereka selalu benar, meskipun sudah jelas terbukti salah. Kesimpulannya, orang cerdas tidak akan pernah berkata, "Saya tidak pernah salah," karena mereka memahami bahwa kesalahan adalah bagian alami dari kehidupan. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Dengan memiliki sikap terbuka terhadap kesalahan, mereka dapat terus berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam berbagai aspek kehidupan mereka. 9. Saya tidak perlu belajar lagi. Orang cerdas memahami bahwa pembelajaran adalah proses seumur hidup. Mengatakan, "Saya tidak perlu belajar lagi," mencerminkan pola pikir yang tertutup dan menandakan bahwa seseorang merasa sudah tahu segalanya. Sikap seperti ini akan menghambat perkembangan diri dan membuat seseorang tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara profesional maupun pribadi. Di dunia yang terus berkembang, ilmu pengetahuan, teknologi, dan tren sosial selalu berubah. Seseorang yang menolak untuk terus belajar akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, dalam dunia kerja, keterampilan yang relevan saat ini bisa saja menjadi usang dalam beberapa tahun ke depan. Orang yang cerdas menyadari hal ini dan terus berusaha memperbarui pengetahuan serta keterampilan mereka agar tetap kompetitif. Selain itu, memiliki sikap terbuka terhadap pembelajaran juga memungkinkan seseorang untuk mendapatkan wawasan baru. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari orang lain, baik dari pengalaman, sudut pandang, maupun informasi yang mereka bagikan. Orang cerdas tidak pernah menganggap dirinya sebagai yang paling tahu, melainkan selalu bersedia mendengarkan dan menyerap ilmu baru. Dalam dunia profesional, banyak individu sukses yang memiliki kebiasaan untuk terus belajar. Para pemimpin besar, pengusaha, dan ilmuwan selalu membaca buku, mengikuti seminar, atau berdiskusi dengan orang lain untuk memperkaya wawasan mereka. Mereka memahami bahwa dunia terus bergerak maju dan untuk tetap relevan, mereka harus terus mengembangkan diri. Lebih jauh lagi, belajar tidak hanya terbatas pada pendidikan formal atau profesional. Pembelajaran juga mencakup pengembangan diri dalam aspek sosial dan emosional. Orang yang cerdas memahami bahwa memahami emosi sendiri, belajar berkomunikasi dengan lebih baik, dan membangun hubungan yang sehat adalah keterampilan yang harus terus diasah sepanjang hidup. Di era digital saat ini, akses terhadap informasi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Namun memiliki akses terhadap informasi saja tidak cukup jika seseorang tidak memiliki kemauan untuk terus belajar. Orang yang menutup diri dari pembelajaran akan sulit beradaptasi dengan perkembangan zaman, bahkan bisa tertinggal dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya. Selain itu, belajar juga membantu seseorang untuk mengatasi tantangan dengan lebih baik. Dalam menghadapi masalah atau situasi sulit, seseorang yang memiliki pola pikir terus belajar akan lebih mampu mencari solusi inovatif dibandingkan mereka yang merasa sudah tahu segalanya. Sikap ini mencerminkan fleksibilitas berpikir dan kemampuan untuk beradaptasi yang merupakan ciri khas orang cerdas. Dalam kehidupan sosial, orang yang terus belajar cenderung lebih menarik untuk diajak berdiskusi. Mereka memiliki wawasan luas dan mampu melihat berbagai perspektif dalam suatu pembicaraan. Sebaliknya, mereka yang menganggap diri sudah mengetahui segalanya akan cenderung kaku dalam berpikir dan sulit menerima sudut pandang yang berbeda. Belajar juga membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Orang cerdas memahami bahwa semakin banyak mereka belajar, semakin mereka menyadari betapa luasnya ilmu pengetahuan yang belum mereka ketahui. Kesadaran ini membuat mereka lebih terbuka untuk bertanya, mendengarkan, dan menggali lebih dalam tentang suatu hal, bukannya bersikap sombong dan menutup diri dari informasi baru. Dalam dunia bisnis, perusahaan yang sukses adalah mereka yang selalu belajar dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Sebuah perusahaan yang merasa sudah cukup dengan pencapaian saat ini, tanpa terus berinovasi dan belajar dari pengalaman masa lalu, akan kesulitan bertahan dalam persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan besar selalu mendorong karyawannya untuk mengikuti pelatihan, membaca tren industri, dan terus mengembangkan keterampilan mereka.
Sebagai contoh nyata, banyak tokoh sukses yang terkenal karena semangat belajar mereka yang tinggi. Bill Gates misalnya, memiliki kebiasaan membaca buku secara rutin untuk memperkaya pengetahuannya. Elon Musk dikenal sebagai seseorang yang belajar sendiri tentang berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga eksplorasi luar angkasa. Kedua tokoh ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang berkelanjutan adalah salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan. Kesimpulannya, orang cerdas tidak akan pernah berkata, "Saya tidak perlu belajar lagi," karena mereka memahami bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang dan ada banyak hal yang bisa dipelajari dari berbagai sumber. Mereka selalu haus akan ilmu, terbuka terhadap ide-ide baru, dan siap menghadapi perubahan dengan pengetahuan yang terus diperbarui. Dengan terus belajar, seseorang tidak hanya meningkatkan keterampilan dan wawasan mereka, tetapi juga membuka lebih banyak peluang untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan. 10. Saya tidak peduli dengan pendapat orang lain. Orang cerdas tidak akan pernah mengatakan, "Saya tidak peduli dengan pendapat orang lain," karena mereka memahami bahwa perspektif eksternal dapat memberikan wawasan berharga dan membantu mereka tumbuh. Meskipun tidak semua opini harus diterima begitu saja, menolak semua masukan dari orang lain mencerminkan sikap yang tertutup dan kurangnya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Orang cerdas memahami bahwa meskipun mereka memiliki prinsip dan keyakinan sendiri, mendengarkan orang lain dapat memperluas wawasan dan membuka peluang baru. Mereka tahu bahwa kesuksesan, baik dalam dunia kerja maupun hubungan personal, bergantung pada kemampuan mereka untuk memahami dan menghargai perspektif orang lain. Dalam dunia profesional, mengabaikan pendapat orang lain bisa menjadi langkah yang berisiko. Sebuah tim yang solid dibangun atas dasar komunikasi yang baik dan keterbukaan terhadap kritik yang membangun. Orang yang menolak mendengar masukan dari kolega, atasan, atau bawahan akan sulit berkembang dalam lingkungan kerja yang dinamis. Sebaliknya, mereka yang bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang cenderung lebih inovatif dan mampu menghadapi tantangan dengan solusi yang lebih efektif. Selain itu, dalam dunia bisnis, pelanggan dan klien merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Sebuah perusahaan yang tidak peduli dengan umpan balik dari pelanggannya akan sulit bertahan di pasar yang kompetitif. Oleh karena itu, orang cerdas memahami pentingnya mendengar kritik dan saran agar dapat terus meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Namun, perlu dicatat bahwa orang cerdas juga memiliki kemampuan untuk memilah pendapat mana yang layak dipertimbangkan dan mana yang tidak. Mereka tidak akan terpengaruh oleh kritik yang tidak konstruktif atau sekadar omongan negatif yang tidak berdasar. Mereka memiliki keseimbangan yang baik antara terbuka terhadap masukan dan tetap berpegang pada prinsip yang mereka yakini benar. Dalam kehidupan sosial, menghargai pendapat orang lain membantu membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Orang yang hanya peduli pada pemikirannya sendiri cenderung sulit mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari orang lain. Sebaliknya, seseorang yang mampu mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain akan lebih mudah diterima dalam berbagai lingkungan sosial. Orang cerdas juga menyadari bahwa mendengarkan pendapat orang lain tidak berarti mereka harus selalu mengikuti saran tersebut. Sebaliknya, mereka menggunakan informasi yang diterima untuk memperkaya sudut pandang mereka sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik. Mereka tahu kapan harus mengikuti nasihat dan kapan harus tetap teguh pada pendirian mereka berdasarkan analisis yang matang. Dalam dunia akademik dan ilmiah, diskusi dan perdebatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Seorang ilmuwan atau peneliti yang menolak mendengar kritik atau pendapat lain akan sulit mencapai kemajuan dalam bidangnya. Sebagian besar penemuan besar dalam sejarah lahir dari proses mendengar, mempertimbangkan, dan menguji berbagai perspektif yang berbeda. Contoh nyata dari pentingnya mendengar pendapat orang lain dapat dilihat dalam kepemimpinan yang sukses. Pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang hanya mendikte apa yang harus dilakukan, tetapi mereka yang mampu mendengar dan memahami kebutuhan serta aspirasi tim mereka.
Dengan mendengarkan, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif serta harmonis. Di sisi lain, dalam hubungan pribadi, menolak mendengarkan pendapat pasangan, teman, atau keluarga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Orang cerdas memahami bahwa komunikasi yang efektif melibatkan kemampuan untuk mendengar dengan baik, bukan hanya berbicara. Mereka menghargai perspektif orang-orang terdekat mereka dan berusaha mencari keseimbangan dalam setiap hubungan yang mereka jalani. Selain itu, mendengarkan pendapat orang lain juga dapat menjadi sumber inspirasi. Banyak inovasi dan ide kreatif lahir dari diskusi terbuka di mana berbagai gagasan dikemukakan dan dikembangkan bersama. Dengan membuka diri terhadap ide-ide baru, seseorang dapat memperluas wawasan mereka dan menemukan peluang yang sebelumnya tidak mereka sadari. Kesimpulannya, orang cerdas tidak akan pernah berkata, "Saya tidak peduli dengan pendapat orang lain," karena mereka memahami bahwa mendengarkan adalah salah satu keterampilan terpenting dalam kehidupan. Mereka mampu memilah informasi yang berguna dari yang tidak, tetap berpikiran terbuka, dan menggunakan wawasan dari orang lain untuk terus berkembang. Dengan begitu, mereka dapat mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Kata-kata memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk citra diri, membangun hubungan, dan mencapai kesuksesan. Orang cerdas memahami bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi, dan mereka memilih kata-kata mereka dengan bijak. Mereka menghindari ungkapan-ungkapan yang dapat mencerminkan ketidaktahuan, kesombongan, atau kurangnya empati. Selain itu, mereka menyadari bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan seksama. Mereka memahami bahwa membangun hubungan yang sehat dan harmonis memerlukan pemilihan kata yang tepat, serta sikap yang terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Dengan begitu, mereka dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekitar mereka. Pada akhirnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari seberapa banyak seseorang mengetahui, tetapi juga dari bagaimana mereka mengekspresikan pemikiran mereka. Dengan berbicara secara bijaksana, menghindari pernyataan yang merugikan, serta selalu terbuka terhadap masukan, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih dihormati, dihargai, dan sukses dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu berpikir sebelum berbicara dan memastikan bahwa kata-kata yang kita ucapkan membawa dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain.